Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, sholawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah biologi sel kepada Bapak Suharsono, MPD, dan Bapak Egy Nuryadin, SPD, MSI. Dan yang saya hormati kepada teman-teman sekalian. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, izinkan saya, Sukma Jaya Asmara, dengan NPM 212154042 selaku moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 10 yang akan membawakan materi tentang umur sel, umur makhluk hidup, dan regenerasi. Adapun rekan-rekan dari kelompok 10 yang pertama yaitu Siti Fuzi Rahmi Lutfiah dengan NPM 21215401, kemudian Saudari Wina Sakinah dengan NPM 21215403, kemudian saya sendiri Sukma Jaya Asmara dengan NPM 2121540443. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Baiklah, memasuki susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka sesi diskusi pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sesi yang kedua yaitu sesi penyampaian materi. Untuk pemateri yang pertama atau penyajian pertama kepada Saudari Siti Fuzi Rahmi Lutfiah, padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi mengenai umur sel. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai umur sel atau membahasnya, di sini saya akan mengingatkan kembali mengenai apa itu sel. Jadi, sel adalah unit struktural terkecil dan fungsional dari suatu makhluk hidup yang secara independen itu mampu melakukan metabolisme, reproduksi, dan kegiatan kehidupan lainnya yang akan menunjang kelangsungan hidup sel itu sendiri. Nah, jadi suatu sel itu bisa dikatakan hidup apabila sel tersebut itu masih menunjukkan ciri-ciri kehidupannya, antara lain seperti melakukan aktivitas metabolisme, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, peka terhadap rangsang juga, dan ciri kehidupan lainnya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semua udah tahu nggak apa sih berapa gitu umur sel itu terbatas gitu, sampai kapan gitu? Jika ada yang belum tahu, di sini saya akan membahasnya. Jadi, umur sel makhluk hidup atau uniseluler itu sifatnya tidak terbatas. Artinya bisa membelah diri secara terus-menerus menjadi individu baru. Nah, asalkan ada beberapa faktor yang mendukung, seperti lingkungannya yang cocok dan juga bahan makanan yang mencukupi gitu ya. Nah, sedangkan hewan tinggi itu umumnya umurnya itu terbatas. Jadi, sel-selnya itu diganti dengan sel yang baru secara terus-menerus gitu. Misalnya seperti mamalia dan apes. Nah, jadi umurnya itu lebih pendek dari makhluk hidup yang lain karena suhu tubuhnya itu perlu dijaga gitu ya, agar tetap lebih tinggi gitu. Jadi jadi suhu tubuhnya itu lebih tinggi daripada suhu lingkungannya. Nah, hal ini itu membuat metabolisme tubuhnya itu bekerja lebih besar, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak jika tubuhnya itu terus bekerja dengan metabolisme yang cepat gitu kan. Jika suhu tubuhnya itu lebih tinggi, akan memicu
apa sih, metabolismenya itu secara lebih cepat. Nah, itu juga akan menyebabkan umur selnya itu lebih pendek gitu. Nah, terdapat hal-hal yang membuat umur sel terbatas. Ini itu menurut Bapak Suharsono pada tahun 2017. Nah, yang pertama itu metabolisme. Jadi, jika makin tinggi proses metabolisme, nah akan makin pendek umur, sudah saya sebutkan tadi gitu ya, seperti pada hewan mamalia dan apes gitu. Karena akan membutuhkan banyak pengeluaran panas dan kegiatan sel gitu, sehingga itu tuh dapat memicu sisanya itu rusak atau mudah lelah gitu ya. Nah, yang kedua ampas metabolisme. Nah, jadi jika semakin lama itu makin banyak menumpuk si ampas metabolismenya itu dalam suatu sel atau dalam celah interseluler, nah itu juga dapat mengganggu berbagai proses seperti proses metabolismenya itu sendiri gitu ya. Yang ketiga ada aus lipofuscin. Nah, jadi makin tinggi umur selnya itu, makin banyak aus atau lipofuscin. Nah, jadi aus lipofuscin itu adalah sampah metabolisme sel yang dapat merusak sel saraf dan juga otot jantung. Nah, sehingga dapat membuat proses metabolismenya itu makin banyak yang lemah atau bisa juga keliru gitu ya. Dan itu tuh akan menyebabkan sel-sel tersebut rusak dan mati. Nah, yang keempat itu ada radiasi ya. Nah, jadi jika si umurnya itu makin tinggi, nah makin banyak kemungkinan menerima radiasi sinar gelombang pendek. Nah, itu juga akan memicu gitu memendekkan umur selnya itu gitu ya. Selanjutnya efektivitas kelenjar endokrin. Sama ini juga ya, makin tinggi umur, kemampuan kelenjar endokrin untuk menggetahkan hormonnya itu akan menurun gitu, atau kemampuan hormonnya itu menurun gitu ya. Yang keenam, proses biokimia juga menurun gitu. Karena makin banyak kekeliruan terjadi gitu dalam proses biokimia selnya, informasi genetis pun akan banyak keliru dan itu tuh akan menyebabkan selnya itu akan menjadi lemah dan juga akan menjadi rusak gitu. Nah, yang terakhir ada autoantibody. Makin tinggi umurnya, nah itu tuh akan makin banyak timbul autoantibody di dalam sel. Nah, artinya akan bahan-bahan kimianya itu, bahan hidup selnya itu akan berkurang gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, lalu berapakah gitu umur tiap masing-masing sel? Nah, jadi masing-masing sel itu mempunyai umurnya tersendiri. Contohnya seperti sel epidermis. Nah, sel epidermis itu bertahan sampai 2 minggu, sel kornea mata beberapa hari, sel sel epitel usus itu bisa sampai 2 hari, sel epitel lambung 3 hari, eritrosit 120 hari, kemudian sel tulang dan sel tulang rawan itu berbulan-bulan, sel hati 18 bulan, kemudian sel saraf del atau otot seumur individunya itu bisa sampai 60 sampai 90 tahun, dan yang terakhir umur sel tumbuhan itu umumnya jauh lebih panjang daripada umur sel hewan gitu ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Siti Fujrami Lutfiah atas penyampaian materinya. Adapun untuk pemateri yang kedua yaitu saya sendiri. Materi yang pertama yaitu umur makhluk hidup. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang umur rata-rata manusia. Manusia yang beruntung itu bisa mencapai umur 100 tahun lebih, walaupun memang itu terbilang sangat langka. Jika seseorang tidak memperhatikan kesehatannya, maka usianya hanya diperkirakan mencapai 50 tahun. Karena memang manusia dapat meninggal dengan berbagai sebab, seperti akibat terkena penyakit akut, komplikasi, atau yang lainnya. Nah, jika dia tidak berolahraga atau memiliki penyakit keturunan, atau memiliki pola makan yang tidak baik, kemudian penyakit obesitas atau penyakit bawaan, atau lingkungan-lingkungan yang kurang baik,
maka manusia tersebut diperkirakan akan sulit untuk mencapai umur 50 sampai 60 tahun. Secara umum, slide sebelumnya, moderator. Secara umum, penyakit yang memang rentan bagi manusia itu seperti gagal jantung, kemudian kanker, diabetes, kemudian penyakit yang menimbulkan komplikasi yang berkepanjangan. Nah, sebenarnya manusia sendiri itu bisa mencapai panjang umur tertentu, tergantung kondisi lingkungan dan pola hidup dari orang tersebut. Sebagai contoh, orang-orang yang tinggal di pedesaan umumnya itu lebih aktif dan memiliki usia yang lebih lama. Sedangkan mereka yang tinggal di kota umumnya memiliki usia yang lebih pendek. Itu dikarenakan berbagai penyakit. Next. Yang kedua yaitu umur beberapa jenis hewan. Hewan di seluruh dunia ini memiliki umur yang beragam, mulai dari hewan dengan usia terpendek, sebagai contoh yaitu mayfly atau lalat capung. Hewan ini hanya bisa hidup selama 24 jam, atau bisa juga disebut serangga yang hanya hidup 1 hari. Namun ada juga hewan yang memang memiliki umur yang sangat panjang, seperti paus bowhead yang memiliki umur mencapai 200 tahun lebih, atau yang lebih menakjubkan lagi yaitu ubur-ubur Turritopsis. Nah, hewan ini diklaim oleh para ilmuwan mampu menghindari maut. Hal ini dikarenakan ubur-ubur ini memiliki siklus hidup yang disebut transdifferentiation. Nah, siklus ini membuat ubur-ubur Turritopsis yang sudah dewasa tidak mati, melainkan berubah menjadi polip yang nantinya akan tumbuh kembali menjadi ubur-ubur, dan begitu seterusnya. Adapun beberapa contoh hewan-hewan dengan berbagai umur yaitu seperti kupu-kupu Vanessa cardea yang hanya bisa hidup 1 tahun, kemudian tikus bisa mencapai 3 sampai 5 tahun, dan seterusnya. Teman-teman mungkin bisa baca sendiri ya di slide, sampai ke ubur-ubur Turritopsis tadi. Nah, next. Nah, tidak berbeda dengan pembahasan dari umur hewan tadi, begitupun dengan tumbuhan memiliki berbagai macam periode hidup. Berbeda-beda macam tumbuhan tersebut, maka berbeda pula panjang umur tumbuhan tersebut. Sebagai contoh yaitu padi. Padi itu memiliki umur 110 tahun. Kemudian semak-semak itu bisa hidup mencapai 3 tahun. Nah, itu sebagai contoh tumbuhan-tumbuhan yang memang memiliki umur hidup yang pendek. Nah, adapun sebagai contoh umur yang panjang, tumbuhan dengan umur yang panjang yaitu pohon kastanya di Gunung Etna, Italia, itu bisa mencapai umur 2.000 sampai 4.000 tahun. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Untuk pemateri selanjutnya, kepada Saudari Wina Sakinah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Teman-teman, sekarang kita akan menginjak ke regenerasi. Setelah tadi dijelaskan mengenai umur sel, umur makhluk hidup, dan sekarang adalah regenerasi, yang mana ketiga materi ini adalah materi yang sangat berkaitan. Nah, teman-teman, dari katanya saja, regenerasi. Re yang artinya kembali, generasi. Jadi generasi yang ada kembali atau yang dimulai kembali gitu. Next. Di sini ada salah satu pengertian
dari Kalthoff tahun 1996 dikatakan bahwa regenerasi adalah kemampuan organisme untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang, baik karena luka, rusak, maupun karena mengalami autotomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa regenerasi ini adalah mengganti bagian tubuh yang hilang atau mengganti yang baru bagian tubuh yang telah luka atau yang rusak. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui ya, bahwa tanpa adanya regenerasi ini, maka tubuh organisme itu tidak akan bisa dikatakan sempurna, karena tiap organisme pasti dan wajib akan mengalami regenerasi ketika ia rusak ataupun mengalami luka. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya regenerasi. Yang pertama, temperatur. Semakin tinggi temperatur pada tubuh kita, maka semakin meningkat pula regenerasi yang akan terjadi pada tubuh kita, baik itu pada tubuh kita ataupun hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua ada makanan. Nah, semakin kita memperhatikan apa yang kita makan, semakin baik aspek makanan yang kita konsumsi, maka akan semakin cepat untuk membantu mempercepat proses regenerasi. Begitu pula pada sistem saraf. Nah, ketika sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sekitar luka, ketika setelah luka ada gitu. Kemudian sistem saraf ini membantu untuk regenerasi ini. Nah, hal ini itu dapat dibuktikan dengan radiasi seluruh bagian tubuh terkecuali pada bagian yang terpotong. Kemudian next. Di sini ada proses-proses umum yang terjadi pada regenerasi bagian yang putus atau yang rusak. Nah, di sini tuh sebenarnya ada juga ya tertulis di buku lebih lengkapnya. Saya akan jelaskan secara keumumannya saja. Yang pertama itu ketika terluka, darah mengalir menutupi luka. Kemudian yang kedua, epitel kulit akan menyebar di permukaan luka dari bawah skab. Nah, kemudian akan didiferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka sehingga jadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan-jaringan yang baru. Kemudian yang keempat, pembentukan yang keempat, pembentukan blastema. Kemudian yang kelima ada proliferasi sel-sel kembali yang telah didiferensiasi secara mitosis. Nah, kemudian yang terakhir ada rediferensiasi sel-sel dediferensiasi. Next. Nah, kemudian ternyata regenerasi itu tidak hanya terjadi pada manusia, tidak hanya terjadi pada ketika yang telah terjatuh, misalnya terluka. Nah, ternyata terjadi juga pada hewan dan tumbuhan. Ada 3, yang pertama pada manusia. Regenerasi pada tulang. Nah, regenerasi pada tulang ini ada tahap-tahapannya secara umuman terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inflamasi, yang kedua ada proliferasi sel, yang ketiga ada pembentukan kalus, dan yang terakhir ada remodeling. Dan regenerasi pada kulit kepala. Kemudian ada regenerasi pada hewan. Yang pertama ada regenerasi planaria. Nah, planaria ini cacing ya, teman-teman. Jadi, ketika kita menemukan cacing planaria nih, kemudian kita potong-potong menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu akan menjadi cacing-cacing baru gitu, atau misalnya si planaria ini kita bagi 2. Nah, si 2 yang telah kita bagi ini tuh akan menjadi cacing-cacing baru satu-satu gitu. Nah, itu regenerasi yang terjadi pada planaria. Kemudian ada regenerasi cicak. Nah, kalau regenerasi cicak itu pasti teman-teman juga sudah tahu ya, dengan bantuan autotomi. Ketika si cicak merasa tidak aman, maka ia akan memutuskan ekornya ketika si mangsa memegang ekornya, dan kemudian akan tumbuh kembali ekor yang baru, tetapi berbeda dengan ekor yang telah ia putuskan. Kemudian ada regenerasi pada tumbuhan. Nah, kalau regenerasi pada tumbuhan ini ada 2, ada regenerasi rekonstitusi. Nah, kalau rekonstitusi itu pada jaringan maristem, matis, kemudian pada jaringan dewasa juga. Nah, kalau regenerasi restotasima itu tuh penutupan luka akibat adanya aktivitas jaringan kambium yang sifatnya itu embrionik. Nah, kemudian membentuk kalus dan kemudian membentuk organ yang baru. Next.
Nah, teman-teman, meskipun terbatas, regenerasi sel pada manusia memainkan peran penting dalam pembangunan, penyembuhan, dan perbaikan jaringan sel-sel pada manusia secara alami meninggal pada tingkat miliaran perharinya. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa regenerasi ini pasti akan terjadi, baik itu pada manusia, pada hewan, ataupun pada tumbuhan. Karena pastinya setiap harinya akan adanya regenerasi, akan adanya penggantian generasi kembali, penggantian sel kembali setiap harinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Wina atas penyampaian materinya. Mungkin sesi penyampaian materi pada pagi hari ini dari kelompok 10 kami cukupkan. Selanjutnya pertanyaan jawab yang mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh moderator. Baiklah, presentasi pada pagi hari ini kami cukupkan dan saya tutup. Marilah kita tutup presentasi pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.